Sumur diambil, pindahin gitu. Bapak siapa? Apa? Boleh berkumpul tapi jangan keterlaluan, jangan kelewatan. Walaupun kelewatan bisa putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi Di mana? di channel Raja Piso. Nah, kali ini kita di konten berita kita. Langsung saja ke berita yang lagi hangatnya terjadi di Indonesia. Tanpa basa-basi langsung berita pertama. Berita pertama datang dari orang yang timbulkan kerumunan berpotensi jadi pembunuh kelompok rentan COVID-19. Dilansir dari kompas.com dengan judul artikel Mahfud MD, orang yang ditimbulkan kerumunan berpotensi jadi pembunuh kelompok rentan COVID-19. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massal tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan, ujar Mahfud dalam konferensi pers dari Menko Polhukam di Jakarta. Mahfud menuturkan telah mencermati kasus kerumunan massa sejak sepekan terakhir, khususnya kerumunan massa yang terjadi pada periode 10 hingga 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurutnya, kasus kerumunan massa yang terjadi pada sepekan terakhir tersebut meruntuhkan upaya melawan COVID-19 dalam 8 bulan terakhir. Terlebih, upaya itu juga telah memakan belasan ribu korban, bahkan tak sedikit tenaga kerja menjadi korban ketika berjuang melawan COVID-19. Pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah dilakukan selama 8 bulan terakhir. Namun kebebasan tersebut tetap harus berpijak pada aturan yang ada. Dengan demikian, penggunaan hak berekspresi tetap berjalan sesuai koridor hukum. Adapun kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus 457.113 kasus hingga Minggu 15 November 2020. Sementara pasien sembuh sebanyak 391.991 yaitu orang, dan kasus meninggal dunia 15.211 orang. Sedangkan 63.380 orang berstatus suspek. Nah, itu. Suspek apa tuh? Suspek atau suspek nih? Taspek. Taspen. Hah? Tespek. Samsat. Mau? Apanya? Penyebaran COVID telah berdampak pada 505 kabupaten kota di 34 provinsi. Itu berita pertama. Jadi lanjut aja ke berita kedua. Berita kedua datang dilansir dari Indozone dengan berjudul artikel "Nyesek wanita ini kaget saat tahu suami selingkuh 4 tahun dengan orang tua murid anaknya." Gimana tuh menurut lu tuh? Apaan tuh? Ding. Indozone ID. Seorang wanita merasakan sakit hati teramat dalam lalu menceritakan pengalaman buruk itu dalam sebuah video singkat akhirnya viral di TikTok. Dalam video itu pemilik akun TikTok @VickyPinkan dalam sengaja menentukan surat kematian ayah kandungnya yang wafat pada tanggal 1 Agustus 2019 di kota Tegal. Surat tersebut mengingatkan pada satu momen yang membuatnya harus merasakan kehilangan berkali-kali lipat.
Lanjut. 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 Selain kehilangan ayah kandung, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit jika suaminya berselingkuh dengan pria lain, dengan wanita lain. Saat semua tengah berduka atas kepergian ayahnya, di hari itu juga perselingkuhan suaminya terbongkar. Ibarat udah dapat musibah, tahu gimana tuh? Itu Hancur rasa hati aku sudah tertiban tangga, jatuh juga. sudah Salah jatuh dong, Pak. tertipan tangga, Pak. Oh, iya. Peribahasanya, Tangan Pak. jatuh sudah tertiban. Apa itu? Oh, Salah itu, Pak. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ini guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Kok cewek? Hah? Kalau cewek berlari, Apa? dibikin gambar. Gimana bikin gambarnya? Oke, itu berita kedua. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Mau nutup aja di bawahnya. Masih ada lagi. Nah, rupanya sang suami sudah berselingkuh selama 4 tahun lamanya. Selama itu juga ia tidak menyadari adanya perselingkuhan. Sementara yang membuatnya lebih kaget, pelakor perebut laki orang itu yang menjerat suaminya tak lain adalah orang tua murid di sekolah tempat anaknya menuntut ilmu. Ini gak usah. Bisa. Gak usah. Dihapus. Ia pun menunjukkan bukti chat WhatsApp yang membongkar perselingkuhan tersebut. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan foto pelakor saat bersama suaminya. Wow. Gimana menurut lo penonton dengan berita yang kedua ini? Tahu, Pak. Kasihan, Pak. Menurut lo, Pak? Kasihan. Kasihan, Pak. Hingga akhirnya rumah tangga tersebut kandas di tengah jalan. Iya. Pernikahan mereka berujung ke pengadilan agama di Tegal. Ya. Terlihat foto akte cerai pasangan tersebut. Video tersebut pun mencuri perhatian para netizen yang memperhatikannya. Mereka memberikan dukungan kepada wanita tersebut untuk tetap bersabar. Nah, udah. Bersabar. Ini namanya The Real of Broken Home. Gimana tuh? Hingga akhirnya rumah tangga tersebut kandas di tengah jalan. Waduh. Udah kayak Harusnya siga salah, harusnya dia bangun bangun dah rumah tangga di pinggir jalan. di pinggir ya, Ini jangan di tengah. Ini bang- mah ditabrak. Mengganggu Lalu lalu lintas. lintas yang melewati jalan Oh, itu. iya. Jadinya kandas. Berarti dia salah ya. Ah, jadi Terus ini aku bangun rumah tangga di tengah jalan. sakut pautnya ada dari pihak-pihak tertentu. Ya, Baik. ya, Pak. Salah, Pak. Ya, Bangun itu di pinggir. itu berita ketiga. Nah, itu berita Itu kedua. berita kedua, lanjut berita ke tiga. Berita ketiga dari seorang pedagang cilok di kota Depok berinisial SA kaget dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas di dalam sumur. Dilansir dari Indozone dengan judul artikel, niatnya mau ambil sumur di Depok, pedagang cilok ini malah ketemu jasad wanita. Salah, Pak. Air sumur, Pak. Hah? Yang tadi ngomong apa? Sumur air, Pak. Sumur, Pak. Ambil sumur tuh gimana? Ambil sumur tuh gimana, Pak? Hah? Sumur diambil, Air pindahin sumur. gitu. Bapak siapa? Pak. Ya pokoknya niatnya mau ambil Air. niatnya sumur. mau ambil air sumur di Depok. Pedagang cilok ini malah ketemu jasad wanita. Menurut lo nih, gimana saat first impression orang itu? Ada. Lihat ada orang tanpa identitas. Terkejut, Pak. Terkejut, abang terheran-heran. Udah, weh. Udah. Oke, ganti tolong. Saat di sumur ada mayat lagi ngerek-ngerek kan. Anjay. Kasih. Enggak Feedback. dong. Udah mati. Kan feedback, dapat feedback, tarik ter. Udah, lanjut. Nah, indozone.id. Seorang pedagang cilok di Depok berinisial SA kaget dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas di dalam sumur. Hal itu diketahui setelah air di dalam sumur itu berubah menjadi warna keruh. Apa? Apa? Sambil di zoom ya. Dung gitu. Ojen ya. Kapolsek Pancoran Mas Depok Kompol Tri Harijadi mengatakan penemuan mayat itu berlangsung pada Minggu 15 November 2020 sekitar pukul
4.30 WIB atau setengah 5 pagi. Jasad itu ditemukan di dalam sumur di Jalan Baru, Kampung Lio, Gang Semangat, Pancoran Emas, Depok. Semangat. Awal mula kejadian ketika saksi E akan melaksanakan wudhu. Oh, wudhu dia. Sholat subuh. Apa sih? Iya udah mau sholat subuh. Ya belum tahu. Bisa betul Belum tahu tentu. itu. Itu kan subuh pak. Tahajud. Itu jam berapa saya Subuh tanya? jam 4, Pak. Subuh jam 4, Itu jam berapa? setengah 5. Udah lewat. Enggak, Pak. Iya. Subuh itu setengah Siapa- 5-an, Pak. Jam 4. Jam 4. Iya, enggak perlu. Kan tadi Anda ngomongnya mau sholat subuh. Ya Gimana kan sih, siapa Pak? tahu dia sholat subuhnya di rumah, wudhunya ke sumur. Gimana? Ini pedagang cilok. Ya emang kalau pedagang cilok nggak sholat anjing. Lah ini 4.30 telat Masnya. Siangan, Pak. Telat pas komat kali dia datang. Udah telat, udah selesai. Ini udahan sholatnya. Masa aja jam 4 komat setengah 5? Siapa tahu nunggu orangnya dari Mekah. Mungkin sholat dia mau sholat duha gitu kan. Lanjut. Sholat duha Gua setengah tentu itu, 5. Pak. Ya kan mau udah kan, jadi duluan gitu sholat duhanya. Digabung nggak ya? Nah itu kata Kompotri yang sebelumnya itu, bukan yang barusan. Kata Kompotri dalam keterangan tertulisnya pada wartawan Senin 16 November 2020. Kemudian barulah AS mengambil air tadi siapa? Saksinya, saksi yang mau wudhu. Kemudian barulah AS yang mengambil air sumur tersebut untuk mandi dan wudhu dan belum merasa curiga. Setelahnya AS kembali mengambil air di sumur itu untuk membuat kopi. Setelah mendengar informasi itu, AS atau SA ini beberapa saksi lainnya mencoba mengecek sumur itu menggunakan senter. Senter. Pak. Ternyata sosok jasad wanita sudah ada di dalam sumur tersebut. Dilihat menggunakan senter dan diduga ada seseorang Editor di sini yang berada di dalam sumur. Warga sekitar pun melaporkan teman itu ke Polsek Pancoran Mas. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Nah itu berita ketiga. Berita keempat Nggak ada. kita closing. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya closing. Jadi hal yang bisa disimpulkan dalam berita ini adalah Apa itu, Pak? bahwa nyawa itu ada di tangan Tuhan. Rezeki itu adalah di tangan Tuhan. Nyawa, rezeki, jodoh di tangan Tuhan. Iya benar. Kecuali Anda tidak punya Tuhan, tidak mengakui Tuhan, Anda tidak akan mendapatkan semua itu. Iya benar. Oke, kesimpulan dan closing. Pak, menurut Bapak kesimpulan dari 3 berita ini apa, Pak? Oh, Berita pertama, apa simbolnya, Pak? Pertama itu pokoknya Tentang kumpulan kopi iya. itu, Pak. jangan berkumpul, boleh berkumpul tapi jangan keterlaluan, jangan kelewatan. Walaupun kelewatan bisa putar balik gitu. Bapak kan harus menggunakan protokol kesehatan, Pak. Iya. Bapak mana, Pak? Masker. Gak ada. Karena saya tidak percaya dengan Oke. Itu Nggak ada ya apa, Pak? suatu hal konspirasi. Jawab. Hanya elit politik yang bisa melakukan itu. Politik elit. Elit. Lanjut. Elit banget. Yang Iya. berita kedua apa tadi berita kedua? Selingkuh. Oh iya selingkuh. Pokoknya ingatlah Untuk kalau wali kelas. nah, wali kelas ingat kalau udah nikah kan punya pasangan, ingat Jaga pasangan Anda. jaga, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai lepas, harus Selingkuh dipegang 4 saja. tahun, 4 tahun. setahun lagi pilpres. Itu sudah Iya. bisa S1. Betul Pak. Sudah S1 itu, Pak. 4 Sudah tahun. dapat gelar sarjana. Belum udah- tentu, Pak. Bisa jadi dia jadi mahasiswa abadi Udah. tetap. Udah pilpres. Madi, mahasiswa abadi. Oke. Maba, mahasiswa baru. Terus berita yang keempat, Keempat gimana, Pak, menurut? berita ketiga mana sih? Berita ketiga itu bisa disimpulkan ya tadi itu, jangan membuang jasad di sembarang tempat. Buanglah di tempat selayaknya.
Di mana itu? Liang lahat. Bima TPU. dikubur lah. Dikubur. Apa Pak? Di mana Pak? Di TPU. Kalau nggak ada TPU, adanya tanah TPA. kosong. Boleh. TPU kan tempat pembuangan umum. Tempat pemakaman umum. Makanan umum Pak. Tapi bener sih. Bener kan? Kan jasa-jasanya dibuang di situ. Secara tidak langsung. TPU tempat pembuangan. Pembuangan. Ini enggak serius nih, gue ingat Serius-serius amat Pak, ntar Iya, juga ditinggalin Pak. ya enggak denger. Gue cerita yang Bener. apa? Yang mayat ini. Emang pernah cerita mayat? Enggak, dibuat? ada cerita. Siapa yang cerita Pak? Orang enggak, gua ada dari sebuah seseorang. Jadi ada anak kecil. Jadi anak kecil umurnya 10 atau 11 tahun. Dia main ke suatu tempat sendirian. Ada yang nanya, bapak-bapak. Dek, namanya siapa? Oh, nama saya ini umurnya. Siapa? Misalkan namanya Wawan. ya Wawan. Umurnya berapa? Umurnya 10. Rumah. Oh, anaknya Ipa ini ya. Iya. Rumahnya di mana? Situ. Oh, bisa antar nggak ke bapaknya? Bisa. Antar ke rumahnya. Di mana bapaknya? Enggak ada, Pak. Oh. Tapi si anak kecil ini ngomong, "Pak, saya umurnya 15 tahun. 10 tahun. Tapi saya punya tubuh yang usianya 30 tahunan." Lah kan apa? Ada yang masih kecil. Oh, punya tubuh 30 tahunan. Iya Pak, kalau nggak percaya Bapak lihat sendiri. Dibuka kulkas. Ada jenazah bapaknya di situ. Wah. Waduh. Nggak tahu itu cerita beneran atau Guys, bohongan. merinding guys. Ini sebenarnya konten apa nih ya? Masuk ke konten horor kah? Dibuka Dicelupin. ada tubuh orang 35 tahunan. Tadi kata Bapak 30. Iya, ya pokoknya 30 tahunan aja. Ternyata anak ini jujur. Saya punya tubuh yang umuran 30 tahunan. Ternyata dibuka kulkas. Ya, pas kulkas dibuka ternyata ada tubuhnya. Psikopat anak ini ya. Nggak tahu, soalnya istrinya nggak ada. Oke. Berkah istrinya juga. Langsung tutup. Oke, segitu saja berita yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kurang Udah. lebihnya nggak usah dimaafin, pokoknya tonton aja. ya tonton aja. Nantikan episode cerita berikutnya. Karena berita kita sudah lama tidak ada tayang Nah, sini. iya. Oke, subscribe guys. Iya. Jangan lupa komen karena kalau komentar kita masih sepi. Yoi. Yoi. Mau komen apa dah? Jaga kesehatan, jangan sampai positif, entah itu positif COVID Ini atau apa tuh? apa Miskin. tuh Positif miskin. positif. Oh. Miskin. Udah Pak, ini bukan Udah. itu Pak, BBS Pak. Langsung aja lah, like, Udah. comment, and subscribe. Udah miskin, corona lagi. Ya sudah segitu saja. Dah. Dan panjang-panjang ntar lo suka sama dia. Udah. Dia siapa? Oke. Dia Udah. Pitaloka. Udah. Ya udah. Sudah. Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek. 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 Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek.